Dibully kenapa? Katanya jangan temenin Kenan anak miskin, katanya gitu. Assalamualaikum, aku lagi nyetir nih. Kita saat ini mau ke rumahnya Ibu Afriani. Jadi Ibu Afriani ini menderita penyakit, tapi kita belum tahu pasti nih penyakitnya apa ya. Lalu suaminya itu seorang penjual selendang mayang, Masya Allah ya. Dan kemarin kita dihubungi oleh Ibu Afriani. Jadi dia sudah dikejar-kejar sama pemilik kontrakan, bahkan sudah dimarah-marahin dan dibentak-bentak, sampai yang punya kontrakan pun ikut WA ke kami gitu. Kita WA. Lalu beliau menanyakan, ya udah pastinya kapan dan lain sebagainya. Jadi kita janjikan hari ini, dan tadi sempat telepon juga, katanya yang punya kontrakan juga udah marah-marah lagi, padahal Bu Afriani itu baru telat 12 hari seperti itu. Sekarang kita ke sana, kita mau lihat kondisi beliau, dan kita mau bayarkan kontrakannya yang 1 bulan. Ibu tuh kepengennya apa? Kepengennya sih bisa kebayar ini kontrakan. Pengen dia tuh, kan dia kalau pasar malam juga jauh-jauh. Kalau hari Kamis malam Jumat aja sampai Tanjung Duren dia jalan bawa gerobak. Ngedorong sampai Tanjung Duren sana yang deket Grogol. Terus? Iya, maksud saya tuh ganti ban melulu. Kata saya mendingan kalau ada yang mau ngasih kerjaan, mending kamu kerja aja, kata saya gitu, biar nanti ada uang bulanannya kan, jadi bisa buat bayar kontrakan. Jadi kalau namanya orang dagang kan pendapatannya kan nggak menentu. Tapi berdagang itu adalah salah satu pekerjaan yang paling disenangi oleh Rasulullah, karena insya Allah dalam berdagang itu ada keberkahan. Mungkin kita nggak ngelihat nih sekarang, wah kok aku hidupnya kayak gini ya, tapi insya Allah, karena sekarang nih bapak kebisaannya, gue cuma bisa bikin selendang mayang. Belum tentu kalau misalkan kerja, pertama bapak akan kerasan, ya kan, kedua cocok nggak sama pekerjaannya, ketiga sekarang skill, sama lulusan, iya kan. Nggak apa-apa, bismillah. Orang laki mabuk, mau jalan kemana juga dijalanin, mau jauh juga dijalanin, bener nggak? Ya kan? Yang penting dapat buat dapur gitu. Yang penting anak istri, ibunya dari rumah doain, ya? Iya. Terus ibu gimana nih sekarang? Kontrakan katanya ditagih terus. Ditagih terus. Yang punyanya juga kadang ngomongnya nyakitin. Anak saya juga diplototin loh, anak saya ini. Padahal kan anak kecil kan istilah kata nggak tahu apa-apa. Tapi dia ikut diplototin. Makanya dia takut kalau saya suruh misalkan beli apa ke bawah, nggak mau antar ketemu sama yang ibu punya kontrakan, nanti diplototin, kata dia gitu. Ibu gimana perasaannya? Anak yang pelototin kayak gitu. Iya, mau marah, tapi memang saya posisinya salah. Jadi kalau misalkan nanti saya bilang sama dia, saya nanti disuruh keluar, sedangkan kita lagi nggak punya uang buat nyari yang lain kontrakannya. Jadi ya udah, saya tahan-tahanin aja deh. Dia juga di sini nggak ditemenin, dibully terus sama teman-temannya. Dibully kenapa? Katanya jangan temenin Kenan anak miskin, katanya gitu. Ibu sedih ya? Tidak digituin. Emangnya orang miskin gak boleh ditemenin, kata saya gitu.
kita aja sampai dijauhin sama saudara. Kenapa Pak? Ya mungkin karena miskin. kondisi kita kayak gini. Sampai sekarang pun nggak ada satupun saudara. Ya jangankan nengok sini ketemu di jalan aja nggak mau, tegur sapa, buang muka semua. Bapak aslinya dari mana Bang? Sama Kalau saya asli dari Cilacap, Jawa. Cilacap. Kalau ibu dari mana? Saya sini. Ibu orang sini. Oke. Bapak sebagai seorang ayah gitu ya, pasti kan sakit hati dong ya, melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Yang Bapak rasain tuh sekarang gimana? Saya juga bingung ya. Sedih bener, apa ya Allah, masa iya cara gampangnya. Karena kondisi saya yang kayak gini, kok anak saya yang nggak tahu apa-apa kok ikut-ikutan di ini. Kadang ya sama mertua saya sendiri nggak pernah ditegur, nggak pernah apa, dicuekin orang. Kan kemarin ketemu aja ngomong apa nih, pas lagi ketemu sama Uci, pas lagi ketemu Uci ngomong apaan? Pas lagi ketemu pagi-pagi itu ngomong apaan sih? Mau ngapain lu gitu. Iya, mau ngapain lo gitu, padahal kan cucunya. Ibarat kata udah sebulan kita pindah sama dia, nggak pernah ketemu, nggak pernah, bukannya negur apa meluk apa gimana, ngomong mau ngapain lo, kayak seolah-olah bukan cucu kandung, padahal itu kan cucu, padahal dia cucu ini baru ini berdua. Oke lah, nggak usah pandang saya sama dianya, ini bocah gitu loh, sama sekali nggak di ini, karena kondisi kita lah kayak gini. Saya juga kan saya juga nggak mau kondisi kayak gini. Siapa sih yang mau jadi orang nggak punya? Semua orang juga pasti, saya yakin itu pasti pingin jadi orang kaya gitu. Tapi kan memang udah rezeki kita kayak gini, apa mau protes sama siapa gitu kan nggak mungkin. Semua sama sekali nggak ada yang ini. Kakak saya jauh, kakak saya di Depok dulu. Cuman kakak saya juga kondisi ya sama juga, nggak terlalu beda jauh sama saya. Bapak sekarang berharapnya apa sih buat keluarga Bapak? Ya saya sih pengen untuk kedepannya ya pengen lebih baik lah, saya terutama dagang. Saya juga pengen nyari tempat itu buat dagang, biar maksudnya kalau kayak sekarang siang keliling, kadang kalau mangkal di rumah sakit ya kayak gitulah ya, kita pangkalan gratis ya digusir-gusir orang. Paling kalau malam ya kita ke pasar malam yang rame, jauh-jauh yang deket-deket sini nggak, ya bukan yang nggak rame sih, tapi ada gitu, cuman nggak terlalu gitu. Tapi Bapak sayang nggak sama istri Bapak? Saya malah salut di kondisi saya kayak gini, dia masih mau bareng gitu, masih mau nemenin saya. Padahal saya waktu muda itu dulu, waktu belum nikah, kepinginnya itu pas saya nikah jangan sampai anak istri saya itu tahu saya susah gitu, pengennya begitu pas nikah ternyata memang rezeki saya masih belum menanjak gitu. Cuman paling yang penghibur saya dua bocah ini yang kadang bikin saya ngibur kalau pulang capek. Ya ngibur ya inilah bocah, kadang-kadang tinggal polanya yang bikin capek saya hilang gitu. Insya Allah. Kalau ibu gimana? Sayang gak sama suaminya? Sayang soalnya dia emang bener mati-matian cari uang, cuma emang rezekinya udah segitu kali ya. Bukannya yang
diem di rumah males enggak ya, Bu? Enggak. Kalau dia dibilang orang nih jualan sini ramai, biarpun ujung dunia pun nama dia disamperin. Walaupun kita bilang janganlah itu jauh, kamu kan cuma modal pakai gerobak doang, dorong gerobak. Kalau yang lain kan udah pakai gerobak motor, terjangkau lah gitu, bisa lah ngejar waktu. Kalau kamu kan ngandelin kaki kamu buat jalan. Kalau yang jauh mendingan nggak usah. Cuma dia bilang enggak, aku mah biarpun jauh yang penting ramai daripada deket tapi sepi dagangnya. Dia bilang gitu. Ya saya salut aja dia sama dia di situ. Ibu mau ngomong apa sama suami? Ya makasih udah juga apa, kalau saya sakit juga dia yang ngurusin saya, yang rawat saya kalau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah dia jualan, anak saya yang ngurus saya kalau saya sakit. Ibu sakit apa? Hipokalemia. Apa itu? Kekurangan kalium. Kekurangan kalium. Yang dirasakan apa? Kalau lagi kambuh kayak orang lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Bangun pun mesti diangkat sama ini, mau ke kamar mandi digendong. Kalau bapaknya lagi kerja dagang, ibu yang Anak saya itu dari umur 5 tahun ngurus saya. Kalau misalkan saya sakit mau kencing diambilin bak ke kamar mandi, mau makan apa aja dia selalu beli, dia nyuapin juga. Anak umur 5 tahun dia jadi dia udah terbiasa ngelihat ayahnya ngurusin saya kayak gitu. Berarti ibu sayang banget dong berarti sama anak-anak. Iya, sayang banget. Mau ngomong apa ibu sama Kenan? Makasih ya Mas, udah selalu ngurus mama, ngerawat mama, nggak pernah lelah. Kalau misalkan itu nggak pernah ngeluh ya. Makasih ya Mas. Bisa disuruh-suruh ke pasar juga. Oh iya. Kalau bapak mau ngomong apa ke istrinya? Ya makasih selama ini udah nemenin aku. Walaupun ya kondisi aku masih kayak gini, seada-adanya, tapi ya ibarat kata dia masih mau nemenin, ibarat kata berjuang gitu, untuk masa depan bocah-bocah ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aja kedepannya lebih bagus. Amin. Amin, insya Allah, insya Allah. Ini masya Allah banget keluarga ini. Aku, wah, nggak bisa sampai, aku biasanya lancar banget loh ini ngomong, ya. Tadi nggak bisa ngomong. Tapi ini insya Allah ada dari kita 1.500.000. Makasih ya Bun. Ya, buat bayar kontrakan, terus buat benerin bannya. Iya. Ya, Ya. bapak harus tetap dagang, harus tetap berjuang buat anak-anak sama buat istri. Iya. Ya, bapak betulin ya Ya. bannya ya, Ya. bayarin kontrakan. Iya. Makasih Bun udah ngerepotin aku. Nggak ngerepotin. Saya seneng kok bisa ngebantu. Iya. Ibu seneng nggak? Seneng banget. Hah? Seneng banget. Saya kalau sholat tuh bilang, ya Allah mudah-mudahan ada yang bantu saya. Alhamdulillah. Saya WA sama Bunda kan direspon, terus kasih nomor adminnya. Iya. Adminnya juga ngerespon, alhamdulillah. Kalau saya minta sama saudara boro-boro, yang ada saya yang diomelin. Semua Jadi juga kalau diomelin dikasih, udah diomelin nggak dibantu juga. Sabar. Ya, ini disimpan. Kalau ada lebihannya, beli beras, beli buat kebutuhan rumah tangga. Ya, Iya. yang penting sekarang bayarin kontrakannya dulu. Habis bayar kontrakan, terus bapak beresin itu ya Pak ya, Iya. bannya ya Pak ya. Iya. Terus selebihnya buat modal sama buat di rumah. Insya Allah nanti saya naikin ini ke media sosial. Semoga banyak orang baik Allah membantu. Ibunya yang sabar, ya. Ada pasti di balik semua ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti di dalam itu ada hikmahnya. Asal kita sabar. Allah nih lagi nguji kita, pengen ngasih tahu kesabaran kamu sampai mana.